Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wichisari Ningsih. Kali ini kelas 8 materinya membahas bangun ruang sisi datar, terutama kubus dan balok. Baik, bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Kali ini kita akan membahas kubus dan balok. Perhatikan gambar berikut. Nah, tentu kalian paham ya mana yang merupakan kubus dan mana yang merupakan balok, karena bangun-bangun tersebut ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya untuk pengertian kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang berukuran sama. Sedangkan balok adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 3 pasang atau 6 buah persegi panjang, di mana setiap pasang persegi panjang saling sejajar. Oke. Sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, perhatikan baik-baik ya. Oke. Nah, ketika kalian melihat ruang kelas kalian ya, kalian tentu akan berpikir ini termasuk balok atau termasuk kubus. Nah, oke ya. Sisi adalah bidang yang membatasi bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Sisi pada bangun ruang berupa bidang, karena yang membatasi bagian dalam dan luar bangun ruang adalah bidang. Sedangkan sisi pada bangun datar berupa garis, karena yang membatasi bagian dalam dan bagian luar bangun datar adalah garis. Sisi pada kubus dan balok berupa bidang datar, dan untuk sisi-sisinya mereka pada kubus dan balok ini berjumlah masing-masing adalah 6 buah. Oke, baik, tentu kalian sudah paham ya tentang sisi. Oke, untuk selanjutnya rusuk. Nah, tentu kamu tahu ya, perhatikan pertemuan antara dinding dengan dinding yang ada di dinding dengan langit, dinding dengan lantai ruang kelas, nah, atau di rumah gitu ya. Rusuk adalah perpotongan antara sisi-sisi pada bangun ruang. Kemudian rusuk pada bangun ruang berupa garis, rusuk pada kubus dan balok berupa garis datar dan berjumlah masing-masing 12 buah. Baik, kalian sudah paham ya? Untuk selanjutnya, titik sudut. Nah, perhatikan ya, kembali ke ruangan kalian, bisa ke ruang kelas atau ruangan rumah kalian. Nah, pertemuan 3 atau lebih rusuk pada bangun ruang membentuk suatu titik. Titik yang demikian itu dinamakan titik sudut. Kalian bisa berikan contohnya ya. Jadi, titik sudut adalah pertemuan 3 atau lebih rusuk pada bangun ruang. Titik sudut pada kubus dan balok berjumlah masing-masing 4 buah. Perhatikan baik-baik. Ini ya untuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya ya. Oke, pada sebuah kubus maupun balok. Nah, perhatikan, ini adalah contoh-contohnya pada kubus dan balok. Kalian bisa perhatikan baik-baik. Untuk pada kubus, kalian perhatikan di layar. Nah, kalian bisa cari untuk pada balok sisi-sisinya apa aja, kemudian rusuk-rusuknya dan titik sudutnya ya. Nah, tentu juga sama ya, cuman berbeda panjangnya. Baik, selanjutnya, kubus dan balok selain mempunyai nama sesuai dengan bentuknya, juga mempunyai nama lain sesuai dengan nama sisi alas dan atasnya. Perhatikan balok berikut. Nah, untuk alasnya adalah KLMN dan tutupnya atau atasnya adalah PQRS, maka namanya untuk balok KLMN PQRS. Baik, selanjutnya, menggambar kubus dan balok pada kertas berpetak. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Oke, untuk langkah-langkahnya kalian teliti satu persatu. Langkah pertama, kemudian kedua dan ketiga. Oke. Nah, perhatikan bentuk gambarnya seperti di sebelah kanan pada kertas berpetak dengan ukuran 4 satuan kali 3 satuan kali 2 satuan. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, unsur-unsur pada kubus dan balok.
Nah, hitung pertama kesejajaran ya, AB, garis AB sejajar dengan CD, CD sejajar dengan AD, EF sejajar dengan GH, dan seterusnya. Berpotongan, AB berpotongan dengan BC, nah, dan berpotongan juga dengan AD, dan seterusnya. Seperti contoh ya. Kemudian persilangan, AB bersilangan dengan CG, BF bersilangan dengan CGH, dan seterusnya. Dan tegak lurus, AB tegak lurus dengan AE, dan seterusnya. Kalian bisa cari ya. Oke, selanjutnya mengidentifikasi diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Perhatikan baik-baik. Nah, kalian bisa tentukan untuk baloknya ya. Kalian bisa sebutkan. Oke, bidang diagonal. Bidang diagonal suatu balok adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang suatu balok. Banyaknya ada 4. Untuk luas bidang diagonal balok, perhatikan baik-baik ya. Luas ABGH adalah AB kali BG, maka luas ABGH adalah AB kali akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Oke, selanjutnya jaring-jaring balok maupun kubus. Perhatikan baik-baik. Ini adalah salah satu contohnya untuk jaring-jaring ya. Nah, pertanyaan untuk kalian, ada berapa banyak jaring-jaring kubus yang bisa dibuat dari sebuah kubus? Dan ada berapa banyak jaring-jaring balok yang bisa dibuat dari sebuah balok? Ya. Luas permukaan dan volume dari kubus dan balok. Tentu kalian tahu ya, untuk sebuah kubus mempunyai berapa sisi? Ya, ada 6, yaitu sisi untuk depan, belakang, kanan, kiri, kemudian atas, bawah. Masing-masing luas sisinya adalah S kali S. Maka luas dari permukaan kubus atau luas seluruh sisi kubus yaitu 6 kali S kali S atau 6S kuadrat. Selanjutnya untuk balok, perhatikan baik-baik. Nah, oke. Jika P panjang itu P, lebar itu L, kemudian tinggi itu T, maka perhatikan berikut. Nah, oke. Jadi luasnya adalah 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Nah, selanjutnya perhatikan baik-baik. Untuk mencari volume kubus dan balok, oke, selanjutnya ke pembahasan contoh soal. Perhatikan soal nomor 1. Perhatikan jaring-jaring sebuah kubus, mana yang benar? Oke, betul. Yang benar adalah nomor 3. Selanjutnya nomor 2. Oke, untuk nomor 3 selanjutnya contoh soalnya perhatikan dan pembahasannya. Nomor 4, perhatikan untuk soal dan pembahasannya. Oke, soal untuk contoh nomor 5, perhatikan soalnya dan juga pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Soal berikutnya, perhatikan baik-baik.
untuk mencari tinggi dari balok dan juga jumlah luas permukaannya. Oke. Untuk tingginya 3 cm ya, perhatikan ya. Kemudian untuk luas permukaannya yaitu, baik, sudah paham semuanya ya. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak video dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika pasti bisa.